Setiap kisah pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. Dalam episode kali ini, Teror Sang Penunggu akan berkisah tentang sejarah lahirnya mitologi Wewe Gombel. Namun sebelum lanjut pada kisahnya, silakan subscribe dulu channel ini, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah, legenda, dan misteri selanjutnya. Nak, ayo masuk, ini udah maghrib, nanti ada Wewe Gombel. Pernahkah Anda mendengar ucapan itu dari mulut ibu saat matahari mulai masuk dan langit mulai gelap? Kalau pernah, selamat Anda menjadi korban mitos hantu maghrib. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, siapakah sebenarnya hantu Wewe Gombel itu? Simak kisahnya dan jangan di-skip tayangan ini, agar tidak gagal paham. Baiklah, mari kita mulai pencarian sejarah lahirnya mitologi itu dengan mengunjungi sebuah bukit di Semarang bernama Gombel. Kawasan ini sangat terkenal jika kita menuju Semarang atas dari kota bawah. Dipastikan kita melewati Jalan Setiabudi atau Gombel Baru, dari arah Pasar Jatingaleh, dan dari Jalan Setiabudi menuju Jatingaleh melintasi Jalan Gombel Lama. Jalan itu sesungguhnya adalah lereng bukit bernama Gombel. Di puncak bukit itu berdiri sebuah bangunan besar. Bangunan itu adalah bekas Hotel Sky Garden yang terbengkalai. Suasana di bangunan itu terlihat mencekam. Rimbunnya pepohonan dan semak belukar di sekelilingnya, membuat bangunan itu tak bisa dilihat secara jelas. Sementara itu, untuk menuju ke bangunan itu, bisa melewati sebuah gapura berbentuk candi, hingga menemukan palang besi sebagai akses pintu masuk ke bangunan terbengkalai itu. Saat ini bangunan dua lantai itu terkesan kurang terawat. Selain karena berukuran besar, penghuninya juga hanya satu penjaga. Ia adalah Kiswanto, 51 tahun, salah satu penghuni bekas hotel yang tinggal di salah satu ruangan bekas hotel itu. Menurut keterangan Hotel Sky Garden dibangun pada 1970-an dan sempat jaya pada era 1980-an. Kemudian ditutup pada akhir tahun 1982 karena terjadi sengketa antara pemilik dengan bank. Luas lahan sekitar 12 hektar, hotel ini juga memiliki 24 kamar, bar, meeting room, kolam renang, tempat parkir dan 20-an kamar yang berdiri terpisah di dekat kolam renang. Setelah ditutup, bekas hotel itu dijaga dan menjadi tempat tinggal keluarga Rohadi, salah satu satpam hotel sejak hotel itu baru dibangun. Rohadi meninggal di tempat itu pada 2013. Semenjak kepergian suaminya, istri dan anaknya tinggal di salah satu kamar yang berada di lantai 2. Secara kasat mata, bangunan itu sudah rusak dan menimbulkan kesan angker. Mereka yang tinggal di tempat itu, rata-rata memiliki ikatan sejarah, yakni sebagai bekas karyawan. Mereka patungan untuk membayar listrik dan lain sebagainya. Tempat ini merupakan hotel yang mengusung konsep sebagai hotel taman. Hingga kini masih terasa sisa-sisa suasananya. Misalnya dari teras kamar, pemandangan langsung tertuju ke kota Semarang bawah. Tanaman penisium yang dulu hanya diletakkan dalam sebuah pot pun kini sudah menjadi besar. Pohon munggur di depan pintu gerbang pun ukurannya juga cukup besar. Dulu kalau ada pejabat yang datang menginap di hotel itu dan jika datangnya naik helikopter, di parkiran khusus di bagian rooftop ada helipadnya. Tapi benarkah tempat ini menjadi markas hantu legendaris yang bernama Wewe Gombel? Dalam buku 666 yang ditulis tim pustaka horor, diceritakan bahwa Wewe Gombel atau Kalong Wewe merupakan jelmaan seorang wanita yang rohnya gentayangan, disebabkan karena ia mati bunuh diri di sebuah pohon di kawasan Bukit Gombel. Sementara itu sebelum bunuh diri,
Perempuan itu memergoki suaminya sedang meniduri perempuan lain. Karena marah sang suaminya itu ia bunuh. Warga Gombel mengetahui kejadian itu, dan wanita itu dikejar-kejar agar bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara itu penyebab selingkuhnya sang suami, karena sang istri tak mampu memberikan keturunan untuknya. Selain ditinggal selingkuh, perempuan malang itu juga diasingkan sampai menjadi gila. Ia menjadi olok-lolokan warga sekitar. Tak kuasa bertahan dan menjaga harga dirinya sebagai seorang istri, perempuan itu pun akhirnya bunuh diri. Sementara mitos yang hidup di tengah-tengah masyarakat, perwujudan Wewe Gombel ialah hantu perempuan yang bisa berubah wujud menjadi siapa saja, dengan ukuran payudara yang luar biasa besarnya. Makhluk ini juga terkenal jahil, karena sering menculik anak-anak kecil yang masih bermain saat maghrib tiba. Biasanya kalau orang tuanya sudah menyesal, panik dan cemas, Wewe Gombel akan menunjukkan tempat disembunyikannya si anak itu. Konon, jika si anak yang diculik oleh Wewe Gombel mereka akan diberi makan berupa kotoran manusia. Kotoran itu diubah menjadi terlihat seperti makanan lezat yang paling ia sukai. Tujuannya memberikan kotoran manusia tersebut, agar anak itu menjadi bisu atau tidak bisa bicara, agar mereka tidak bisa menceritakan apa yang telah ia alami ataupun bentuk dari Wewe Gombel yang menyeramkan itu. Cerita hantu Wewe Gombel ini juga sering digunakan oleh orang tua untuk menakut-nakuti anak-anaknya, agar tidak keluyuran keluar rumah sendirian saat masuk waktu malam. Sementara itu, untuk dapat menemukan anak yang diculik oleh Wewe Gombel, keluarga harus berkeliling dan membunyikan bunyi-bunyian dari peralatan dapur. Bunyi itu sebagai musik mengiringi nyanyian dengan syair statis namun ritmis. Konon suara bunyian dan pemanggilan nama anak yang dicuri Wewe Gombel adalah sebuah mantra, dan nantinya sang anak akan muncul dengan sendirinya. Lalu benarkah bangunan bekas hotel yang ada di wilayah Bukit Gombel ini sebagai markas sang hantu legendaris? Tak ada satupun yang bisa menjelaskan, termasuk para penghuni bangunan kuno bekas hotel itu. Mereka tak satu pun yang bersedia menceritakan pengalaman mistisnya yang menjadi penjaga markas Wewe Gombel itu. Yang jelas mitos Wewe Gombel itu persebarannya sangat luas. Bukan hanya ngetop di Semarang, namun juga sampai wilayah Wonogiri, Sragen, Klaten, Yogyakarta, Purworejo, dan beberapa kota lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan hampir seluruh Indonesia pun tahu hantu Wewe Gombel ini berkat tayangan film layar lebar dan kisah-kisah horor yang ada di jagat maya. Wewe Gombel adalah salah satu hantu seleb yang popularitasnya tak lekang oleh zaman, termasuk oleh kemajuan teknologi sekarang ini, dan ia akan tetap eksis sepanjang sejarah perhantuan di Indonesia. Begitulah jejak hantu Wewe Gombel. Jika kalian suka silakan like, subscribe, dan share. Nantikan episode Teror Sang Penunggu selanjutnya, hanya di Teror Sang Penunggu.